Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Aris Susanto dari Prodi Sistem Informasi UISI, NIM akhir 17. Di sini saya akan sedikit meresum tentang bab ketahanan nasional. Yang pertama, ada sejarah ketahanan nasional. Ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sasquad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun di dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan juga. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan. Kemudian ada ancaman juga, hambatan dan gangguan, baik yang dari dalam ataupun dari luar, maupun yang langsung ataupun tidak langsung. Pengertian ketahanan nasional itu adalah ketahanan nasional jadi pengertian ketahanan nasional yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan, dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang tantangan dari dalam ataupun dari luar. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional di Indonesia diistilahkan dengan GATRA. Dalam ketahanan nasional dikenal ada dua, yaitu yang dikenal dengan Gatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama Trigatra. Trigatra ini adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam dan wilayah. Kemudian ada Pancagatra. Pancagatra ini itu aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian ada penjelasan tiap-tiap gatra dalam ketahanan nasional. Yang pertama ada gatra penduduk. Gatra penduduk ini adalah penduduk suatu negara yang menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor-faktor yang bersangkutan dengan gatra penduduk itu ada meliputi aspek kualitas, mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Kemudian ada aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, peralatan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Kemudian yang kedua ada gatra wilayah. Gatra wilayah ini turut pula dalam menentukan nasionalis dalam negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah meliputi satu, bentuk wilayah negara, luas wilayah negara, kemudian posisi geografis, astronomis, geologis negara, kemudian daya dukung wilayah negara. Kemudian ada gatra sumber daya alam. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional itu ada satu, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Dua, ada kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Kemudian yang keempat ada kontrol atas sumber daya alam. Kemudian ada gatra di bidang ideologi. Gatra di bidang ideologi ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju oleh kelompok tersebut. Kemudian sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadi ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Kemudian ada gatra politik. Gatra politik ini adalah ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara yang merupakan kekuatan nasional.
yang bersangkutan terlebih di era globalisasi sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Gairah ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan. Terlebih di era global sekarang ini, di bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemudian ada gairah sosial budaya. Unsur sosial budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Kemudian ada gairah pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Saya akhiri dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.